masih Dan rame ada hilang. di atas benar. Dan Ramil Pak Babin Said sudah hadir. Ini longsor kurang lebih 100 meter dari atas. Anggota keluarganya atas nama Pak Rafiq. Makanya setelah maghrib itu pemerintahan desa, pemerintahan kecamatan dengan warga sekitar mencoba untuk melakukan pencarian ke lokasi sekitar. Tetapi dikarenakan medan yang cukup berat dan kondisinya juga dikhawatirkan terjadi longsoran berikutnya, kami hanya bisa mengawasi dari kejauhan. Terdeteksi korban itu sebetulnya dari awal jam 1 itu setelah pada Jumat, beliau karena salah satu petugas pengairan di yayasan, beliau melihat air pada saat itu tiba-tiba mati dan kemudian beliau berangkat ke lokasi. Nah, 2 jam setelah itu, sebelumnya malah dia bikin dulu video. Nah, setelah 2 jam kemudian kontaknya hilang. Tetapi kita tidak curiga, semua juga tidak curiga karena beliau sudah terbiasa. Hanya merasa kehilangan itu ya tadi ya setelah maghrib lah, suasana sebelum maghrib baru ketahuan karena seorang ibu kehilangan suaminya belum pulang. Nah, baru terdeteksi. Nah, sehingga sampai hari ini, tetapi titik-titik yang kita curigai juga belum bisa kita tentukan. Tetapi kalau melihat longsoran seperti ini, kayaknya ya kita susah juga karena yang jatuhnya bukan material tanah, tetapi batu. Longsor terjang Desa Dayakolot Subang, satu warga diduga tewas tertimbun material tebing. Bencana tanah longsor kembali terjadi di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Kali ini, tebing setinggi 200 meter di Kampung Babakan Randu, RT 012 RW 05, Desa Dayakolot, Kecamatan Sagalaherang, runtuh akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut pada Jumat, 11 April 2025, siang. Dalam kejadian itu, satu warga bernama Ansor alias Rafiq, 46 tahun dilaporkan hilang dan diduga kuat tertimbun material longsor berupa tanah dan batu besar. Peristiwa tragis ini terjadi sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Longsor tidak hanya menimbun satu rumah warga, tetapi juga menyebabkan rusaknya saluran irigasi vital milik Perum Jasa Tirta, yang biasanya mengairi sekitar 250 hektar sawah milik masyarakat Desa Dayakolot dan sekitarnya. Warga pun kini dihantui ancaman gagal panen jika pasokan air tidak segera dipulihkan. Sempat selamat dari longsor pertama. Kepala Desa Dayakolot, Budiman, membenarkan kejadian tersebut. Menurutnya, korban yang sehari-hari bertugas sebagai ulu-ulu, pengatur distribusi air, di pesantren setempat itu, terakhir terlihat sedang memperbaiki saluran air yang tersumbat. Rafiq sempat lolos dari longsor pertama, bahkan menurut warga sekitar, ia merekam situasi tebing yang mulai runtuh dengan ponselnya. Namun nahas, longsor susulan datang lebih besar dan cepat. Sejak saat itu, Rafiq tak pernah kembali ke rumah. Istrinya curiga karena suami tak kunjung pulang hingga malam. Setelah kami cek lokasi, hanya ditemukan alat kerja dan sandal korban, ujar Budiman. Keluarga yang panik akhirnya melapor kepada pemerintah desa. Malam itu juga, warga bersama aparat desa langsung melakukan pencarian di lokasi kejadian, meski kondisi gelap dan tanah masih labil. Proses pencarian tak membuahkan hasil hingga malam berganti. Tim gabungan dikerahkan, pencarian hadapi kendala cuaca. Keesokan harinya, Sabtu 12 April, pencarian korban dilanjutkan oleh tim gabungan dari BPBD Kabupaten Subang, Koramil, Polsek Sagalaherang, serta masyarakat. Beberapa alat berat dikerahkan untuk menggeser material longsor, namun medan berat dan hujan yang masih turun membuat evakuasi berjalan lambat. Udin Jazudin, Kepala Satlat BPBD Subang yang memimpin langsung pencarian, menyatakan bahwa sesuai dengan SOP penanganan bencana, pencarian korban akan dilakukan hingga 7 hari ke depan. Kami berkomitmen melakukan pencarian semaksimal mungkin. Namun, jika sampai hari ke-7 tidak ditemukan, korban akan dinyatakan hilang, jelasnya kepada detikreportase.com di lokasi. Pihak keluarga korban terus menanti dengan harap-harap cemas. Kami cuma ingin jasadnya ditemukan, apapun keadaannya, agar bisa dimakamkan dengan layak, ujar istri Rafiq, yang tak kuasa menahan tangis di hadapan para relawan.
Bupati Subang tinjau lokasi dan kunjungi keluarga korban. Bupati Subang, Reynaldi Putra Andita Victor Wirabuana Abdurrachma, SH, turut meninjau langsung lokasi longsor. Ia menyampaikan belasungkawa atas musibah tersebut dan berjanji akan menindaklanjuti dampak jangka panjang bencana, termasuk perbaikan saluran irigasi. Kami tidak hanya fokus pada pencarian korban, tapi juga memikirkan dampak ekonomi jangka panjang bagi warga. Ratusan hektar sawah bergantung pada saluran ini, dan kami akan segera berkoordinasi dengan Perum Jasa Tirta serta dinas terkait, ujar Bupati kepada wartawan. Usai meninjau lokasi, Bupati didampingi Camat Sagalaherang Agus Hermawan, SSTP dan Kades Budiman mengunjungi rumah keluarga korban di Kampung Babakan Randu untuk memberikan dukungan moral dan bantuan logistik darurat. Warga cemas dan minta antisipasi dini. Warga sekitar kini berharap pemerintah segera memperkuat struktur tebing di daerah rawan longsor lainnya. Ini bukan pertama kali longsor terjadi, tapi kali ini paling parah karena sampai memakan korban jiwa. Kami minta pemerintah pasang penahan tanah atau buat early warning system, ujar Usman, tokoh masyarakat setempat. Bencana ini menjadi pengingat keras bahwa wilayah perbukitan seperti Sagalaherang sangat rentan terhadap bencana hidrometeorologi. Masyarakat berharap perhatian dari pemerintah pusat dan provinsi bisa ditingkatkan, terutama dalam hal mitigasi dan infrastruktur tanggap bencana. Andum Subekti, Detik Reportase Subang, Jawa Barat mengabarkan.